Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam ayat Alkitab hari ini bersama saya Pendeta Margaret Nanlohi dari Gereja Pok Tomang. Mari kita memulai dengan doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan membaca merenungkan firman-Mu saat ini. Biarlah oleh urapan Roh Kudus Tuhan, kami terus dimampukan untuk selalu berupaya memperbaiki hidup kami, diri kami, untuk semakin baik, semakin serupa dengan Kristus, sebagaimana firman-Mu mengajar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah berlari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita, supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku dan ia lari keluar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang pengusaha dan motivator ternama yang bernama Mary Riana pernah berkata, orang baik selalu ada saja cobaannya. Maka dari itu bersabarlah, agar suatu saat Anda pun bisa memetik hasilnya. Inilah yang dialami oleh Yusuf dalam bacaan kita hari ini. Bila kita membaca keseluruhan perikop Alkitab, Kejadian 39 mulai dari ayat 1 sampai 23, kita dapat melihat bagaimana istri Potifar dipakai oleh iblis untuk mencobai Yusuf dengan menggodanya untuk bersedia tidur dengannya. Namun karena Yusuf adalah seorang yang sungguh taat dan takut akan Tuhan, ia juga sangat setia kepada tuannya, Potifar. Ia tidak tergoda sedikit pun dengan rayuan istri Potifar. Ayat 10 mengatakan berulang kali istri Potifar merayu Yusuf dari hari ke hari. Namun Yusuf berulang kali pula menolak keinginan jahat perempuan itu. Puncaknya dalam ayat hari ini, ketika istri Potifar memaksa Yusuf dengan menarik bajunya, Yusuf lari meninggalkan perempuan itu, sehingga bajunya tertinggal di tangan perempuan itu, dan menjadi alat bukti untuk memfitnah Yusuf dengan mengatakan, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Apa yang dikatakan oleh istri Potifar ini adalah usahanya untuk menutupi kesalahannya kepada semua orang, terutama juga kepada suaminya. Ia mencari simpati dan belas kasihan kepada semua orang, seolah-olah ia adalah korban pemerkosaan, padahal justru dia akar penyebab permasalahan. Inilah yang disebut dengan playing victim, yang berakibat Yusuf dipenjarakan karena tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, playing victim juga seringkali dilakukan oleh sebagian orang Kristen. Untuk menutupi kesalahan di tempat kerja, ada orang lain yang dikorbankan. Sebagian kasus korupsi juga seringkali mengkambing hitamkan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka yang tidak menikmati uang suap
justru mereka yang dipenjarakan. Demikian juga dalam persoalan-persoalan rumah tangga. Suami yang berselingkuh bertindak mempersalahkan istri, seolah-olah istri yang tidak becus mengurus rumah tangga sehingga suami meninggalkannya. Atau sebaliknya, istri yang berselingkuh berbicara menyudutkan suami yang dianggap tidak mampu menafkahi keluarga, sehingga istri merasa tidak salah jika ia meninggalkan suami karena ingin memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dan ada banyak contoh lainnya yang menunjukkan betapa kebenaran diputarbalikkan dan ketidakadilan merajalela di sekitar kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk tetap hidup dalam kebenaran seperti Yusuf. Sebab Mazmur 37 ayat 6 berkata, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya sampai kapanpun kebenaran akan selalu menang dan bersinar seperti terang. Kisah Yusuf menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan berpihak dan memberi kemenangan kepada setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Selamat menjalani hidup dalam kebenaran. Berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan supaya kami selalu belajar hidup dalam kebenaran, tidak memutarbalikkan kebenaran demi mencari keuntungan diri sendiri atau membenarkan diri sendiri. Tuhan, tolong kami untuk selalu berkata jujur. Tuhan, tolong kami untuk berkata ya pada segala sesuatu yang benar dan tidak kepada segala sesuatu yang tidak benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu berpihak kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kami rindu Tuhan selalu berpihak kepada kami, karena kami mau taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Kami mau berjalan hanya bersama dengan Tuhan, sehingga kami terus merasakan kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.